Ya, jadi salam, damai sejahtera bagimu. Amin. Terima itu. Ya. Eh, Bapak Ibu masih ingat saudara kita Carter dan Ibu Wati menyampaikan kebenaran mencatat atau mengingat atau menulis
bukan oleh pelayanan atau perbuatan, tetapi saudara diselamatkan untuk pelayanan dalam kerajaan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan adalah saudara ditebus, saudara diselamatkan untuk saudara bisa melayani di dalam kerajaannya. Bukan saudara diselamatkan bukan karena perbuatan saudara, tetapi itu kasih karunia. Kasih karunia saudara diselamatkan untuk supaya saudara melayani di dalam kekudusannya, melayani di dalam Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dengan harga, dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Artinya Tuhan sudah membayar lunas dengan apa? Dengan nyawa, saudara. Yang harga yang tidak bisa kita bayar, tapi Tuhan sudah membayarnya dengan nyawanya. Melalui kematian Yesus, saudara telah dibeli lunas dengan harga yang mahal. Yesus mengorbankan nyawanya sendiri untuk membeli keselamatan saudara dan saya. Bayangin saudara, Yesus Tuhan mati bagi kita. Kita tidak melayani Tuhan karena rasa bersalah atau ketakutan atau kewajiban, tetapi karena syukur kita kepada Tuhan yang telah Dia kerjakan bagi kita. Kita tuh memiliki hutang. Hutang apa? Hutang nyawa, saudara. Hutang yang kita tidak bisa bayar karena hutangnya nyawa. Tuhan sudah merelakan mati bagi kita untuk menebus kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita melayani Tuhan itu bukan karena kita takut, bukan, tetapi rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah melakukan segala sesuatunya. Melalui kematian dosa kita telah diampuni, masa depan kita dijamin oleh kematian Yesus. Nah, karena kebaikan Tuhan Yesus kepada kita, maka Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita. Di dalam Roma 12 ayat 1. Kematian Yesus, kebaikan Yesus, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi Rasul Paulus menasihatkan kita, mengingatkan kita. Ayo, Tuhan sudah merelakan nyawanya bagi kita. Layani Tuhan dengan tubuh kita, dengan harta kita, dengan kehidupan kita, dengan kekuatan kita. Jadi kita diciptakan untuk melayani Tuhan, diselamatkan untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, saudara dipanggil atau dipilih untuk melayani Tuhan. Jadi ada 4 saudara. Yang ketiga adalah saudara sudah dipanggil dan dipilih. Tujuannya Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, saudara mungkin mengira bahwa panggilan Tuhan atau melayani Tuhan itu tugasnya gembala atau pekerja gereja atau biarawati atau biarawan. Tetapi Alkitab berkata bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani Tuhan. Ingat ya, amanat agung Matius 28, 19, 20. Menjadikan semua bangsa murid. Ya, Alkitab mengatakan berkata bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani Tuhan. Dipanggil untuk melayani Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi panggilan Tuhan itu jelas.
Nggak hanya panggilan Tuhan memanggil kita bukan untuk santai-santai, bukan untuk loyo-loyo, tiduran di rumah, bukan. Di sini dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tidak peduli apapun pekerjaan, karir saudara, saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara, saya mau cerita, ini memang sering kali saya ceritakan ya saudara. Ketika saya di rumah sakit Cikini, ya terima kasih juga jemaat Tuhan yang waktu itu bergilir untuk berdoa ya. Tetapi melalui jemaat Tuhan datang ke rumah sakit itu, ya kebetulan saya di kelas 3 itu banyak orang gitu ya. Ya memang segala sesuatunya itu Tuhan segala sesuatunya itu tidak ada yang kebetulan. Waktu itu saya di kelas 3 di rumah sakit Cikini. Jadi kelas 3 itu banyak ya, banyak waktu itu di kamar itu ada puluhan lah. Nah, dalam keadaan sakit seperti itu, waktu itu memang banyak orang yang berkunjung ya, mendoakan saya, termasuk hamba-hamba Tuhan gitu ya. Tapi lewat perkara itu, orang melihat ya, sebelah saya itu melihat. Akhirnya, ya secara manusia kan saya sakit ya, sakit tapi saya diminta untuk doain orang sakit itu gitu. Tengah-tengah malam, istrinya orang yang sakit itu ada bapak-bapak, sakitnya itu sama seperti saya, sakitnya waktu itu hernia ya. Saya kan liver sama hernia. Itu memang bapak-bapak itu nggak bisa pakai celana, pakai sarung gitu ya. Tapi istrinya tengah malam gitu jam 1 apa jam 2 gitu ya. Dia datang kepada istri saya, minta supaya saya tuh mendoain orang itu gitu. Ya sebetulnya secara manusia, saya sendiri sakit, kok suruh doain, tetapi enggak. Begitu dengan senang hati kami datang untuk berdoa. Yang tadinya orang itu tidak bisa pakai celana karena ininya besar gitu ya. Ya udah singkat cerita kami doa. Pagi-pagi dia datang. Dia datang udah istilahnya secara ini ngeledek gitu ya. Saya masih terbaring tapi dia yang kami doakan, dia datang. Mengucapkan terima kasih, datang sama istrinya ke ranjang saya gitu ya. Terima kasih untuk doanya. Loh, saya kaget juga ya. Terjadi mujizat gitu ya. Terjadi mujizat di situ. Jadi di sini di mana saja kita berada itu menjadi berkat gitu. Satu lagi yang menjadi kesan gitu ya. Di situ kami juga melayani orang-orang sakit gitu dengan gotong-gotong botol infus. Kami berdoa. Ya saya selalu dengan istri saya tuh berani untuk ini ya menceritakan ini. Dia tidak ada takut. Ya kebetulan sih rumah sakitnya rumah sakit Kristen gitu ya. Jadi lebih bebas gitu. Waktu itu ada orang udah didoain, terus akhirnya ditantang untuk terima Yesus. Ini yang sakit ini suaminya ini mau gitu, pokoknya mau gitu ya. Tetapi istrinya melarang gitu. Jangan dia udah lahir baru, udah ini. Padahal dia istrinya ini juga nggak tahu lahir baru itu apa gitu. Ya udah kami juga nggak memaksa gitu. Kami nggak memaksa. Kebetulan sebelah dia itu juga minta dilayani, minta didoain. Ya hal yang sama kami lakukan. Terus nah yang sebelah ini mau gitu, mau dituntun untuk terima Yesus, mau. Akhirnya ya udah, istri saya Bude dengan keras-keras menuntun orang itu, dan ajaibnya orang yang tadi dilarang istrinya dia ngikutin. Itu pengalaman yang tidak kami lupakan benar-benar itu. Tuhan itu nggak punya Tuhan itu nggak kurang akal gitu ya untuk menyelamatkan satu jiwa gitu ya. Akhirnya dalam ini ya, ketika mendengar itu, dalam masih berdoa, masih menuntun gitu, dalam hati saya ketawa gitu ya. Karena dengar itu orang sebelah itu
ngikutin doanya Bude gitu ya, untuk doa untuk terima Yesus gitu. Nah, itu yang luar biasa. Ya. Ada pujian di Yesaya 54 ayat 2-3. Sebab engkau akan mengambang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Jadi itu firman Rema itu di tahun 91 di Kelapa II, saudara. Itu terus diingat, terus diperkatakannya. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Dan puji Tuhan, memang saya gabung-gabungkan dengan firman Tuhan yang disampaikan Carter dan Ibu Wati kemarin. Saya sebetulnya sudah mempersiapkan bukan ini ya, tetapi ketika itu saya kok jadi ini ya ketika mendengar firman Tuhan yang disampaikan kedua hamba Tuhan ini. Nah, waktu tanggal 29 kami juga ketemu ya atau mendengar kesaksian ya. Termasuk Bang Dwi ya ketika berdoa di SI. Seorang pendiri JDN itu udah sepuh ya orangnya, suami istri ini udah sepuh gitu. Terus dia menyampaikan firman Tuhan di doa itu, di Sentul itu. Istrinya pun ke toilet pun dituntun-tuntun gitu ya. Tapi saya melihat semangatnya ini ya, semangat Bapak Ibu ini gitu. Dia cerita bahwa dia tadinya Protestan, tidak tahu bahasa roh gitu ya. Tahun 65 dia lahir baru. Nah, dia itu kan kuliahnya di kedokteran. Dia cerita sih ya, saya dimotivasi dengan kesaksian Bapak ini. Dia kuliah di kedokteran dan dia itu udah mau praktek, dia udah pakai ini apa? Pakai jas ya, Bang Du ya. Pakai jas. Terus tiba-tiba hatinya, pikirannya tuh diubah Tuhan gitu. Terus dia ya mungkin dengar suara Tuhan apa gimana, dia terus memilih untuk meninggalkan kedokterannya itu. Dia mau melayani Tuhan. Singkat cerita, dia istilahnya dikata-katain sama teman-temannya, kamu tolol, kamu ini, pokoknya ini. Tapi dia punya apa ya, punya semangat yang kuat, kekeh untuk memegang itu, suara Tuhan itu. Jadi ketika saya melihat sebelum dia naik mimbar gitu ya, dia kayaknya aduh kuat enggak ini ya. Kuat. Ternyata begitu naik mimbar gitu berapi-api dia menyampaikan gitu. Artinya gini, seorang yang tadinya enggak mengenal bahasa roh istilahnya ya. Tapi dia ketika dia ketemu sama Tuhan, dia berapi-api dan bayangin ya dari Jakarta, ya saya sih nggak tahu apa dia nyetir sendiri apa ini nggak tahu. Dia ke Sentul suami istri malam-malam gitu ya. Nah, saya dimotivasi dengan Bapak ini gitu untuk beri semangat. Artinya, Bapak ini luar biasa. Sejak tahun 65 dia mengenal Tuhan dan terus dia mendirikan jaringan doa nasional atas ide beliau gitu ya. Terus sampai saat ini dia masih setia untuk melayani Tuhan. Ya, jadi itulah yang dialami Bapak itu. Jadi jangan mundur untuk melayani Tuhan. Tetap semangat. Ya, apalagi akhir-akhir ini ya. Kalau kita melihat bangsa kita akhir-akhir ini ada penglihatan-penglihatan yang membuat ini ya, membuat resah. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, mari kita rapatkan barisan untuk bergandengan tangan untuk tetap bersatu gitu ya. Kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut
ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ya. Jika saudara sudah diselamatkan tetapi saudara tidak memiliki kasih kepada orang lain, maka saudara bisa bertanya kepada diri saudara, apakah benar-benar ada dalam diri kita ada Yesus gitu. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, tapi kita tidak melayani, yaitu kita bisa bertanya apakah benar ada Yesus itu dalam diri kita. Hati yang sudah diselamatkan adalah hati yang rindu untuk melayani. Ya, kemarin saya dengar, ingat Yunus ya. Yunus itu istilahnya sudah diselamatkan, tapi ketika dia disuruh memperingatkan bangsa Niniwe, dia malah traveling ya. Akhirnya di mana dia naik kapal itu terjadi hebat gitu ya. Dan ya mungkin Bapak Ibu tahu ya ceritanya ya. Kemarin saya ngeliat, oh iya ya. Yunus itu orang yang sudah, istilah orang yang sudah dipilih Tuhan, tetapi ketika disuruh Tuhan, dia belot gitu ya, belot. Dan terjadi akhirnya dia dibuang ke laut dan dimakan ikan besar ya. Bukan ikan paus lah, karena di Alkitab gak ada yang bilang ikan paus, tapi ikan besar kata Ibu Wati kemarin. Jadi kalau saudara sudah diselamatkan tapi saudara tidak melayani orang lain, tidak melayani Tuhan atau sesama, ingat Yunus. Ya, terima kasih Bu Wati kemarin udah mengingatkan itu ya. Jadi melayani bukanlah tugas gembala atau para pendeta atau pengerja gereja, tetapi melayani adalah tugasnya orang percaya, orang Kristen. Jadi kalau saudara mengaku orang Kristen, saudara mengaku anak Tuhan, saudara mesti melayani. Yang melayani nggak mesti di mimbar, melayani nggak mesti di berkhotbah, tetapi saudara bekerja di kantor, saudara di sekolah, melakukan apa yang baik itu saudara melayani. Ya. Tadi di firman Tuhan dikatakan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang baik tentunya daripada Tuhan. Nah, di dalam Matius 8 ayat 14, ketika mertuanya Petrus sakit dan disembuhkan, begitu sembuh mertuanya Petrus ini langsung bangkit dan melayani. Melayani siapa? Melayani Yesus. Di Matius 8 ayat 14-15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnyalah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Artinya, ya mungkin ketika sakit dia terbaring ya, dia tidak melakukan apa-apa karena nggak berdaya, karena sakit ya. Tetapi ketika dia didoakan sembuh, langsung dia bangkit, bangun. Artinya gini saudara, ya mungkin saudara capek, saudara mengalami kelemahan, tetapi itu jangan berlarut-larut. Kalau ya perlu juga sih kita istirahat, tetapi jangan istirahat terus-menerus. Kita belajar dari pengalaman mertuanya Petrus ini. Dia sakit, dia demam. Ya seperti pandemi kan ya, memang pandemi kan ibadahnya juga online ya, banyakan online. Tapi sekarang ini udah bebas dari pandemi. Jadi ya jangan lama-lama di rumah, kata WL tadi Gloria ya. Ayo kita beribadah, kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menguatkan. Ya, tadi ibu mertua Petrus sakit didoakan dan ketika sembuh dia langsung bangkit dan melayani Tuhan.
Kita disembuhkan untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita disembuhkan untuk menolong orang lain. Jangan berlarut-larut. Yang keempat, saudara diperintahkan untuk melayani Tuhan. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani bukan pilihan saudara, tetapi melayani adalah suatu perintah. Ketika saudara mengaku, saudara merasa, saudara anak Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan, melayani, karena melayani bukan pilihan. Tapi melayani adalah suatu perintah. Melayani adalah suatu kehormatan. Saudara bisa melayani. Saya sangat bersyukur sekali ya. Sampai saat ini saya bisa melayani. Ya kalau saya boleh membela diri atau boleh berdalih, saya sendiri sakit. Ngapain melayani orang sakit? Tetapi lewat saya melayani, itu ada semangat gitu ya. Ketika saya berdoa untuk orang sakit dan orang yang sakit itu sembuh, tambah menyala-nyala gitu ya. Jadi melayani bukanlah pilihan, tetapi melayani adalah suatu kehormatan. Pelayanan adalah inti kekristenan kita. Jika kita mengaku orang Kristen, maka mari kita melayani. Memang melayani adalah lawan dari kecenderungan alamiah kita. Seringkali kita lebih tertarik pada layani kami daripada melayani. Itu manusiawi. Tetapi mari kita jangan manusiawi terlalu lama. Jadi jangan minta dilayani terus, tapi mari kita melayani kepada Tuhan juga pada sesama. Suatu saat nanti saudara akan dinilai kepada Tuhan. Pada akhir hidup saudara di bumi ini, saudara akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan mengevaluasi kehidupan saudara. Seberapa baik saudara melayani orang lain dengan kehidupan saudara. Alkitab berkata, Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan, kepada Elohim. Jadi nanti di sananya tuh sendiri-sendiri, nggak rombongan, akan mempertanggungjawabkan. Ya memang keselamatan itu udah pasti, karena kita terima Yesus, kita lahir baru ya. Tetapi ada bonus mahkota itu yang kita kejar. Jangan kita masuk surga juga botak ya. Tapi kita perlu mahkota itu. Ayat terakhir, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi, ketika kita sibuk dengan urusan diri sendiri, itu artinya kita menyelamatkan nyawa kita sendiri. Di sini dikatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Artinya, kalau kita melayani, maka urusan-urusan kita, diri kita, itu Tuhan yang urus. Menurut firman Tuhan. Nah, jadi tujuan Tuhan adalah, intinya adalah kita melayani Tuhan. Kita sudah diciptakan, sudah diselamatkan, sudah dipilih, sudah dipanggil, dan perintahnya adalah supaya kita melayani Tuhan, karena firman Tuhan demikian. Nah,
Alangan apa Bapak Ibu yang sedang menahan saudara untuk tidak menerima panggilan Tuhan? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita bangkit untuk kita mengucap syukur bahwa kita sudah diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena Tuhan yang telah mati menebus dosa-dosa kita untuk menyelamatkan kita. Sebagai balasan kita mengucap syukur dengan kita melayani saudara-saudara kita, sesama kita. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum mendengar Injil, belum mendengar kabar Injil. Ya, terus terang saya salut ya dengan istri saya ketika bareng gitu, misalnya kayak naik angkot atau pas nunggu di rumah sakit gitu ya. Dia langsung ini, saya masih nunggu nomor antrian gitu, dia bergerilya itu. Kadang-kadang ya kebanyakan sih yang dilayani yang perempuan ya, perempuan pakai kerudung gitu. Dan yang dilayani itu dengan sukacita gitu. Nah baru gitu saya baru mendekat gitu ya. Apa yang diperlukan ya doain, terus minta nomor telepon gitu untuk dilanjutin untuk untuk dilayani gitu. Terus terang saya angkat sama istri saya keberaniannya gitu ya. Kadang-kadang saya juga masih ini gitu ya. Pernah juga naik Grab gitu, dia ngobrol-ngobrol. Pak, pernah kesasar nggak? Awalnya itu bisa aja gitu ya. Tapi untuk membuka omongan itu gitu ya. Akhirnya berlanjut juga. Dan ya luar biasa ya. Walaupun dia cerewet, saya diem gitu ya. Tapi itu memang saling melengkapi gitu ya. Ya saya sih tinggal ininya aja ya. Ketika dia udah melayani, ya udah doa ya kita doakan gitu. Jadi saling melengkapi, suami istri saling melengkapi gitu ya. Oke. Puji Tuhan, itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan masuk di dalam perjamuan. Saya mengundang pemusik. Mari kita angkat satu kepujian. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan
kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa, bahkan bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Bangkitkan semangat kami ya Tuhan untuk kami terus melayani ya Tuhan. Karena kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai orang Kristen ya Tuhan, untuk kami melayani jiwa-jiwa ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala penghalang yang menahan, untuk kami tidak melayani. Kami melepaskan, kami kebaskan semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah menciptakan kami, Engkau yang telah memanggil kami ya Tuhan. Untuk kami melayani ya Tuhan, untuk kami melayani Engkau juga melayani sesama kami Tuhan. Buka mata kami ya Tuhan untuk kami memandang seperti Engkau memandang. Memandang jiwa-jiwa ya Tuhan yang belum diselamatkan. Merampas jiwa-jiwa yang akan binasa ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan terima kasih. Jadikan kami berkat Tuhan bagi bangsa ini. Bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Bagi lingkungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Engkau yang telah mati bagi kami. Engkau yang telah menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami diberi kasih karunia untuk kami melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan setiap firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau masuk perjamuan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah tercabik-cabik. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Terima kasih untuk hidup-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saya mengundang tugas perjamuan.
Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat tubuh dan darah Yesus. Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami mau menyatu dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau menerima setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kuasa dan kasih-Mu, otoritas-Mu masuk dalam tubuh kami, sehingga Engkau bersama-sama kami di mana saja kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mentahirkan juga melalui darah-Mu, mentahirkan tubuh kami dari sakit, penyakit, virus, kuman, bakteri apapun, dikuduskan, ditahirkan ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau makan dan minum tubuh dan darah-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dan minum tubuh darah Yesus dengan iman. Dalam nama Yesus. Haleluya, sembah Dia, mengucap syukur pada Dia yang telah mati bagi kita. Orala mana ya siki arala mana turala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Engkaulah Immanuel, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami mau memberitakan kematian-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Orala pada Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu silakan duduk, saya mengundang